Ya pemirsa, kembali lagi di Profit dan kami juga masih berdialog bersama dengan David Formula, Senior EVP Group Strategic IT BCA. Pak David, kita lanjutkan kembali dialognya. Seru nih kalau ngomongin soal keamanan perbankan ya di tanah air. Saya ingin menanyakan ke Pak David, bagaimana Bank BCA ini memastikan bahwa tim IT yang dimiliki oleh Bank BCA ini memang benar-benar memiliki keahlian dan juga pengetahuan yang cukup ya dalam mengelola teknologi baru dan juga memastikan keamanan sistem. Apalagi kalau dengan keadaan AI sebetulnya ini kan juga menjadi lebih efisien juga nih begitu ya. Tapi kan tetap dioperate oleh kita juga Pak. Nah ini seperti apa sebetulnya? Iya, di BCA sendiri kita pada dasarnya kita menjalankan dua hal yang besar. Yang pertama training, dan training itu dibagi menjadi hard skill dan soft skill. Dan yang kedua adalah proses. Nah saya mulai dulu dari yang kedua. Di yang kedua itu di BCA bukan hanya untuk tim IT, tapi seluruh untuk semua staff-staff di BCA, kita yang melakukan yang namanya phishing simulation. Jadi kita melihat apakah tim IT kita atau staff-staff BCA kita bisa nggak masuk ke dalam phishing itu. Kalau ternyata dia sampai ada yang bisa, otomatis kita melakukan edukasi secara internally. Kemudian kita kasih tahu impact positif ataupun negatifnya seperti apa, dan proses kedepannya harus seperti apa. Kemudian yang kedua yang training, hard skill dan soft skill. Hard skill otomatis kita mesti meningkatkan kemampuan dari technicality, dan kita harus melihat teknologi-teknologi kedepannya yang bagusnya itu seperti apa. Dan teknologi-teknologi kedepannya itu kita akan merefer ke yang best practice. Jadi tadi saya sempat mention ada yang namanya firewall, IPS, dan yang lain-lain. Kita harus memastikan bahwa algoritma yang ada di firewall terbaru itu bisa meng-counter kira-kira kalau ada serangan-serangan. Karena di dunia itu, IT itu ada sesuatu yang sangat-sangat tabu atau yang sangat-sangat kita jaga sekali yang namanya zero day attack. Begitu zero day attack, kita harus cepat merespon, dan otomatis dari sisi teknologinya juga yang kita gunakan harus cepat merespon. Nah itu kita training, kita hard skill. Dan di samping itu juga kita melakukan yang namanya yang kedua adalah soft skill. Nah di soft skill itu kita menjalankan yang namanya tabletop. Jadi kalau ternyata ada serangan, apa yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalaupun sampai terjadi, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dari sisi infrastruktur harus melakukan apa, aplikasi melakukan apa, security harus melakukan apa, bahkan dari sisi corporate communication pun harus melakukan apa. Nah itu yang terus kita lakukan, dan program ini boleh dibilang menjadi program rutinnya kita. Dan di luar itu sebenarnya ada satu lagi program yang sangat-sangat sesuai dengan peraturan OJK, penetration testing yang kita mention. Dari peraturan mungkin dimention cuma 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kita secara berkala melakukan penetration testing untuk memastikan sistem kita aman. Karena kalau sistem kita aman, nasabah kita juga akan tenang kan ya. Kembali lagi, bank itu bisnisnya adalah bisnis kepercayaan. Jadi itulah yang kita lakukan selama ini di Bank BCA. Baik Pak David, lalu dengan adanya kecerdasan buatan ya atau juga teknologi di bidang keamanan cyber ini turut mendorong efisiensi bisnis di Bank BCA. Apakah ini menjadi growth-nya lebih baik dengan kehadiran kecerdasan buatan yang mungkin juga turut melindungi keamanan dari cyber ini lebih baik untuk Bank BCA? Sangat-sangat baik, sangat-sangat positif. Jadi tadi saya sempat mention cost income ratio kita dari 42% turun jadi 33 yang menunjukkan bahwa efisiensi semakin bagus. Yang kedua, transaksi di tahun 2000 sebelum COVID mungkin 20 juta transaksi per hari, 30 juta transaksi per hari. Tahun 2023 sampai 100 juta transaksi per hari. Kemudian tahun 2024, katakanlah per Maret sekarang, awal Maret, itu sempat reach sampai 172 juta transaksi per hari. Ini menunjukkan apa? Bahwa nasabah-nasabah BCA merasa nyaman dengan BCA. Dia bisa melakukan transaksi dengan digital, tapi satu sisi juga mereka percaya dengan keamanannya BCA, sehingga mereka melakukan transaksi. Itulah yang mengakibatkan transaksi digital kita makin lama makin naik. Tadi di depan saya sempat mention, transaksi digital kita itu boleh dibilang sekitar 99% lebih. Mungkin tepatnya sekitar 99,7%. Jadi transaksi-transaksi itu sudah menggunakan digitalisasi. Sedangkan sisanya ya ada beberapa customer yang masih senang ke cabang, ngobrol-ngobrol, berinteraksi, mendapat informasi secara face to face, itu tetap kita pertahankan juga. Baik Pak, lalu terkait dengan kehadiran kecerdasan buatan atau teknologi baru ya di keamanan cyber ini, berapa biaya investasi yang dibutuhkan oleh BCA untuk berinvestasi di kecanggihan baru ini, artinya di kecerdasan buatan ini? Ya, jadi kalau ditanya biaya investasinya, ini embedded. Jadi AI ini bisa embedded ke aplikasi, sesuai dengan aplikasinya, embedded ke infrastruktur, embedded juga ke security-nya, bahkan embedded ke area yang namanya data management. Nah itu semua digabungkan. Kalau ditanya tepatnya, terus terang saya nggak punya figurnya ya, karena itu kan mesti di pull out satu-satu. Tapi kalau secara kisarannya, ini boleh dibilang sekitar berapa persen? Sepertiganya investasi kita itu untuk cyber security. Dan di luar itu kita fokus untuk mengembangkan infrastruktur. Dan dari infrastruktur sendiri, apakah ada part cyber security-nya? Ada juga.
Tapi kalau ditanya benar-benar yang terkait dengan AI ya, perkiraan saya sekitar sepertiganya dari total budget kita. Baik, kalau dari Bank BCA sendiri ya Pak, ini bagaimana Bank BCA mengukur return on investment dari investasi dalam teknologi baru untuk keamanan cyber Pak? Artinya apakah ada metrik khusus yang digunakan untuk bisa menilai efektivitasnya atau keefektifannya begitu? Ya, tentu yang pertama tadi kita melihat growth dari transaksi digitalnya yang sebelumnya sekitar 20-30 juta, sekarang makin lama makin naik, bahkan saya sempat mention di atas 100 juta. Dan itu salah satu indikator yang kita lihat. Dan yang kedua tentu saja kenyamanan nasabah dan feedback dari nasabah, karena kita selalu mendengarkan feedback dari nasabah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi indikatornya kita. Tapi yang paling penting adalah transaksinya semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa customer kita semakin nyaman dengan BCA, merasa aman dan merasa sudah terbiasa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, lalu target user Pak di tahun ini seiring dengan sudah terciptanya keamanan yang memang dibangun oleh Bank BCA seperti apa? Kalau ditanya target user, kita berharap transaksinya makin lama makin naik ya. Bisa sampai meningkat 10, 20%, 30%. Tapi kalau dari sisi IT, walaupun targetnya 10 atau 20% atau 30%, kita double up. Karena ada di peak-peak tertentu atau di session-session tertentu, transaksi itu tiba-tiba bisa naik. Nah, begitu bisa naik, sistem kita mesti siap. Nah, itu yang sedang kita persiapkan dari sisi IT-nya. Baik, terima kasih banyak Pak David Formula, Senior Executive Vice President Group Strategic Information Technology PT Bank Sentral Asia Tbk BCA sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Semoga saja nasabah selalu merasa nyaman dan juga aman ya Pak ya untuk menyimpan dananya di bank-bank yang ada di tanah air. Terima kasih banyak Pak David sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak David.